Selamat pagi semua. Pagi. Mau ajak yang guardian terus yang duduk di luar. Ayo masuk, masih ada bangku-bangku paling depan. Tanti ayo ajak mereka masuk. Mereka gak bisa dengar, mereka main HP terus di luar. Aduh. Kita mau ada berapa ibadah terakhir sebelum ketemu tahun 2024. Ada hari ini, besok ada ibadah juga. Dan minggu depan gak ada ibadah pagi tapi ada ibadah malam. Oke. Jadi hanya berapa ibadah. Hari ini mau lakukan sesuatu sedikit beda. Karena kita mau ingat semua Tuhan lakukan tahun ini. Mari kita buka kitab Yosua. Kitab Yosua gak ada PPT karena mau kita semua baca bersama. Bisa? Yes, bisa. Mari kita buka Yosua 3. Yosua 3 ayat 1. Kita mau baca berapa ayat tapi mulai dari ayat 1 baru kita skip ke ayat 13 sampai 17. Tapi mulai dari ayat 1. Ini cerita kasih background dulu. Yosua waktu ini baru dia jadi pemimpin di atas yang semua orang yang bangsa Israel. Waktu ini ya dia lagi ini waktu testing untuk dia. Ikut suara Tuhan atau enggak dan apa dia lakukan. Tapi waktu ini yang bagus kita bisa dengar cerita yang waktu mereka lewat sungai Yordan. Sungai Yordan itu sungai besar, cukup besar, mereka gak tahu harus gimana. Tapi Tuhan lakukan mujizat dan kita bisa lihat mujizat di sini. Mari kita baca bersama Yosua 3 ayat 1. 1, 2, 3. Yosua. Mereka mau nyebrang. Boleh kita skip ke ayat 13 sampai 17. 13 sampai 17. Oke. Ayat 13 ini mulai cerita. Tadi itu yang intro dulu. Ayat 13 begini. 1, 2, 3. Segera ayat 14. Segera sesudah ayat 16. Tujuh belas. Oke, nah ceritanya kalau kita lihat yang iman-iman mereka masuk ke dalam sungai itu. Waktu itu terjadi, ada mujizat terjadi tapi mereka gak lihat langsung. Waktu Musa sama Laut Merah itu langsung ada gitu. Tapi sama Joshua mereka masuk dulu
Dan tiba-tiba sungai itu berhenti, tapi berhenti berapa kilometer yang di atas. Jadi mereka gak lihat sebenarnya, tapi pelan-pelan waktu mereka lagi di dalam sungai, air itu turun dan turun dan turun dan turun. Sampai itu kering di sana. Mujizat terjadi. Haleluya, amin. Nah kita mau lihat apa mereka lakukan abis itu. Ya mereka jalan lewati yang semua itu. Tapi kita lihat yang mereka lakukan sesuatu penting untuk kita hari ini. Kita mau lihat pasal 4 ayat 1 sampai 3 dan pasal 4 ayat 20 sampai 24. 1 sampai 3 dan 20 sampai 24. Jadi kalau bisa ambil catatan boleh, catatan nanti bisa baca sendiri juga. 4 1 sampai 3. Mari kita baca bersama. 1 2 3. Setelah Oke. Itu yang 1 sampai 3. Siap ayat 20 sampai 24. Jadi apa mereka lakukan? Ada mujizat terjadi. Waktu mujizat terjadi, mereka ambil 12 orang yang cowok yang kuat seperti Pak Hodi. Kuat, mereka datang ke yang tengah sungai itu, ambil batu-batu gede, keluarin untuk bikin sesuatu yang memorable, batu peringatan, ingatan ya, betul? Batu peringatan. Waktu mereka bikin itu tempat untuk mereka bisa ingat apa yang Tuhan lakukan. Kita lihat yang ayat yang 20 sampai 24. Mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Kedua, 2, 1. Oke, 2, 4. Yang ada yang sudah di Alkitab boleh. 2, 4 itu penting. Jadi supaya semua bangsa di bumi tahu. Jadi kita lihat yang 2 hal itu. Mereka ambil batu-batu, mereka bikin yang seperti patung begitu. Untuk setiap kali lihat batu-batu ini, mereka bikin yang gede. Setiap kali lihat batu-batu ini, anak-anak tanya, Papa, Mama, kenapa ada batu begini? Kenapa ada yang seperti patung begini? Oh, karena cerita ini Tuhan lakukan ini yang dulu. Jadi semua bangsa tahu, semua orang bisa tahu apa Tuhan lakukan di dalam yang cerita ini. Itu sesuatu untuk ingat kebaikan Tuhan. Sebentar lagi, berapa hari lagi kita mau selesai 2023. Pertanyaan aku untuk kalian semua. Tuhan lakukan apa di dalam hidup Anda sendiri? Apa yang Anda bisa ingat? Kesaksian Anda tahun ini ada apa? Apa yang Tuhan lakukan di dalam hidup Anda? Kalau Tuhan gak lakukan apa-apa, gak ada yang kesaksian, kasihan. Aduh.
Aku bisa nafas, ya itu bagus. Tapi pasti, kalau jalan sama Tuhan pasti ada kesaksian. Ada berapa orang aku mau panggil, mereka mau kesaksian apa yang Tuhan lakukan tahun ini. Karena itu penting, kita dengar kesaksian-kesaksian terjadi tahun ini. Langsung panggil Zak. Enggak. Yang pertama aku mau panggil Kak Ivan. Ayo maju. Silakan, boleh sharing apa yang Tuhan lakukan tahun ini. Something special. Dia atur. Terima kasih untuk kesempatan. Mungkin ini adalah sudah kesekian kali kita menceritakan tentang ini, terutama untuk teman-teman grup Ahava. Mungkin dari awal cerita dari titik nolnya semua Ahava so tahu. Tapi saya benar-benar ingin berbagi juga untuk mungkin buat teman-teman lain yang belum mendengar apa yang terjadi dalam hidup saya di tahun 2023 ini. Yang pasti Tuhan sangat baik. Bahkan untuk mengucap syukur, untuk bilang sesuatu, mengucap syukur itu sampai tidak ada kata-kata lagi yang boleh mau bilang Pak Tuhan untuk apa yang boleh saya terima dan keluarga. Jadi mungkin secara garis besarnya adalah di tahun 2019 yang lalu itu saya pernah dioperasi karena kista, dan akibat kista itu salah satu indung telur harus diangkat, dan mengalami beberapa masalah kesehatan setelah hal itu, dan hal itu membuat satu pergumulan yang berat bagi saya karena jadi bersungut-sungut dan merasa bahwa kenapa harus mengalami semua itu di tahun 2019. Tapi ketika melewati waktu ke waktu, tibalah waktunya saya karena angkat kista, jadi sempat konsultasi dokter dan segalanya untuk program agar supaya bisa hamil. Tapi ketika program, diketahuilah bahwa saya adalah salah satu dari wanita yang mengalami salah satu sindrom yang namanya PCOS. Mungkin teman-teman nanti bisa search. Itu adalah salah satu sindrom yang bagi wanita sulit untuk memiliki keturunan. Mengalami hal itu, puji Tuhan ketika tahu itu sebenarnya saya suami sudah berada di kondisi bahwa ya sudahlah, Tuhan tahu kok yang terbaik buat orang keluarga, dan sepertinya kalau Tuhan berpikir bahwa hal yang kami terima itu cukup, maka kami bersyukur dengan segala sesuatu itu. Nah, tahun yang lalu ulang tahun perkawinan kami di Oktober tahun yang lalu, dalam perjalanan ke Manado kami menerima telepon dari Pastor Aaron yang isinya, Kak, selamat hari ulang tahun perkawinan lah, bla bla bla. Ada yang spesial Kak yang perlu didoakan hari ini? Waktu itu orang lagi di jalan, jadi mobil berhenti. Dua-duanya sih cuman saling menatap, tapi karena pastor lagi bicara sama Gary, baru iya pastor, doakan saja kesehatan, keluarga, bla bla bla, hal biasa yang seperti biasanya kita mintakan dalam doa. Tapi waktu itu pastor menantang, nggak ada yang lebih spesial nih doanya, nggak ada, apakah nggak ada yang lebih spesial lagi doanya? Loading, langsung berpikir bahwa apalagi ya, maksudnya sempat berpikir. Tapi waktu itu yang bicara Gary dan langsung bilang, Pastor, berdoa Akang, semoga tahun depan bisa ketambahan anggota keluarga baru. Tapi waktu berbicara itu kami berdua sambil tersenyum dan bisa nggak ya? Maksudnya hal yang ketika mengatakan itu bukan agak-agak percaya tidak percaya, dan maksudnya yang penting mengatakan sesuatu yang spesial. Dan kami pun didoakan pada waktu itu. Banyak hal yang kami alami dalam tahun ini, maksudnya melewati segala musim dalam kehidupan, kami juga mengalami banyak hal. Tapi tiba-tiba di tahun ini
saya pindah tugas ke Kota Mobagu dengan mobilitas harus transportasi ke sana kemari karena daerah tugas bisa sampai Molibagu sana, sampai Boltim, Bolsel. Jadi agak padat kegiatannya. Tapi puji Tuhan yang terjadi adalah di luar dari yang kami perkirakan adalah ketika karena saya sudah terbiasa dengan karena saya sindrom PCOS, jadi sudah terbiasa ketika tidak datang berbulan-bulan itu hal yang biasa. Tapi ketika itu terjadi masih berpikir bahwa itu adalah hal yang biasa. Tapi ternyata karena merasa ada perubahan sedikit dengan tubuh, akhirnya memeriksakan diri dan ternyata saya hamil. Puji Tuhan luar biasa. Yang ingin saya berbagi adalah kalau saya tidak mengalami hal di tahun 2019 mungkin yang akhirnya membuat saya mengeluh dan sebagainya, waktu itu tidak pernah menemukan Tuhan kenapa harus mengalami hal itu. Tapi ketika berada di posisi saat ini, saya sangat bersyukur Tuhan memberikan hal itu kepada saya karena kalau tidak melewati hal itu, kita tidak akan pemeriksaan kesehatan dan tidak akan tahu dengan apa yang dialami oleh tubuh saya. Jadi mungkin kesaksian saya adalah ada sesuatu yang tidak mungkin bahkan menjadi mungkin di hidup saya. Ada sesuatu yang terasa hal yang mustahil tapi itu terjadi dalam hidup saya dan itu merupakan suatu kesaksian yang luar biasa yang saya ingin semua orang tahu bahwa ketika teman-teman mungkin mengalami hal-hal yang terasa tidak mungkin, ketika teman-teman juga mengalami hal-hal yang mungkin terasa sesuatu yang atau sudah di posisi ya sudahlah, tetap percaya bahwa apapun yang terjadi dalam topik kehidupan itu Tuhan sudah mengatur begitu indah dan Tuhan sudah menyediakan yang terbaik buat kehidupan kita. Di mobilitas pekerjaan saya yang padat, yang kesana kemari, dan ternyata sudah hamil saya kesana kemari, saya tidak tahu, tapi saya mengalami itu. Kalau saya bisa mengalami itu, saya percaya juga bahwa teman-teman yang memiliki sesuatu impian atau memiliki sesuatu dalam kehidupan yang butuh mujizat, percayalah bahwa itu pun bisa terjadi di kehidupan saudara. Terima kasih. Amin. Ayo tepuk tangan untuk Tuhan, luar biasa. Amin. Amin. Wah. Kamu mau panggil orang langsung ya? Ada sebenarnya 2 orang lagi tapi 1 gak datang hari ini. Tapi aku mau panggil 1 orang lagi, Sasha. Boleh maju? Karena cerita-cerita ini tentang Tuhan. Kita bukan hebat, kita orang biasa, manusia biasa. Tapi aku tanya Sasha sharing apa yang Tuhan lakukan tahun ini di dalam hidup Sasha. Pasti ada sesuatu luar biasa. Silakan. Jadi ya tahun ini itu kita tahun yang kita boleh betul-betul rasa apa itu hadirat Tuhan. Dari yang tahun-tahun kemarin, kayaknya kalau misalkan mau datang gereja itu rupa mesti mama panggil begitu. Mari kalau tahun ini terasa kita ada keinginan sendiri dan mau datang di gereja, mau melayani Tuhan. Simple ya, tapi itu doa aku untuk yang anak-anak aku juga. Setiap malam sebelum tidur aku doa sama Judah, sama Bethel. Jadi mereka tahu hadirat Tuhan. Dari kecil. Dari hal yang simple saja kita bisa bersyukur.
Karena Tuhan yang hebat. Dan kita harus ingat apa yang Tuhan lakukan di dalam hidup kita. Apa yang Tuhan lakukan tahun ini. Yang aku bawa berapa barang. Seperti Yosua sama orang Israel. Mereka ada batu peringatan. Untuk mereka bisa ingat apa Tuhan lakukan. Ini aku bawa. Ini simple aja, tapi ini waktu aku sama Ruth menikah, kita bikin undangan. Ini ya gak tahu kenapa kita simpen yang 5 tahun, tapi sebenarnya waktu aku lihat ini hanya ya di dalam dus di gudang yang nggak lihat setiap hari. Tapi kalau lihat ini aku ingat waktu kita menikah, proses yang 6 bulan nggak ada uang sama sekali, tapi ya kita ikut Tuhan aja, senang. Itu aku ingat apa Tuhan lakukan di dalam hidup kita. Aku bawa, kalau kalian tahu, aku bawa notebook aku dari tahun-tahun lalu. Ini ada catatan yang waktu ketemu sama Yesus, aku catat yang semua Tuhan lakukan. Aku ingat semua, karena pasti ya banyak lupa, tapi karena aku tulis di sini, aku bisa ingat. Juni 9 tahun 2007. Ini cerita aku lagi di Panama. Itu waktu pertama kali aku doa untuk orang terima Yesus Kristus jadi juru selamat. Ada di sini. Aku bisa ingat. Semua notebook ini penuh dengan kesaksian-kesaksian, penuh dengan cerita-cerita. Desember 8, 2016. Ini waktu aku lagi di Singapura. Ada conference untuk anak muda. Yang pasti di sana, yang di dalam ruang mungkin ada 200-300 orang. Pastor tiba-tiba di sana, hello Bethel. Ya. Pastor tiba-tiba di sana, ada nubuatan untuk aku. Aku langsung tulis di sini. Jadi aku bisa ingat. Semua Tuhan lakukan. Jangan pikir itu yang oke. Ya, gitu aja. Tapi kita harus ingat. Ingat apa Tuhan lakukan dalam hidup Anda. Boleh kita buka Mazmur 116 ayat 12. Karena kalau kita ingat apa Tuhan lakukan, pasti ada lanjut mau gimana. Mazmur 116 ayat 12. Bagaimana akan ku balas kepada Tuhan segala Apa kita harus lakukan?
ketemu kebaikan Tuhan, apa kita harus lakukan? Ini sebenarnya lanjut dari apa Pastor sharing minggu kemarin. Minggu lalu Pastor sharing tentang worship. Dan ini kita harus lakukan. Mazmur 103 ayat 2. 103 ayat 2. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Apa kita harus lakukan? Memuji Tuhan, menyembah Dia, worship Him, praise Him. Karena Dia baik. Bukan karena kita yang hebat atau gimana-gimana. Karena Dia baik. Gitu aja. Praise Him. Kita lihat salah satu contoh lagi. Dan kita mau tutup dan doa. Ini cepat hari ini. Kejadian, kita lihat cerita yang Nuh. Kejadian 8 ayat 20 dan 21 kalau bisa buka. Ini cerita yang Nuh sudah selesai, mereka sudah yang banjir sudah turun, air sudah turun. Mereka sudah turun dari Batra. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram, diambilnya lah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Mari kita baca yang 21 bersamaan. 1, 2, 3. Ketika Tuhan apa yang terjadi di situ? Tuhan lakukan sesuatu luar biasa ya. Yang Nuh, dia mau kasih pujian ke Tuhan, menyembah Dia. Waktu dia menyembah, dia bakar semua yang itu untuk Tuhan. Mencium itu yang wangi itu katanya naik sampai surga sampai Tuhan cium. Wah. Apa yang artinya? Nuh dia kasih sesuatu harga yang harga besar waktu itu. Dia bukan hanya datang dan kasih satu burung saja. No, dia kasih yang sesuatu luar biasa untuk Tuhan. Kalian mau tahu yang unicorn ada di mana? Ya mungkin yang itu dibakar waktu itu. Tapi dia kasih sesuatu yang ada berharga. Menyembah Tuhan. Karena Tuhan yang luar biasa. Apa yang terjadi? Tuhan yang dia berjanji lagi untuk manusia. Nuh gak minta, tapi menyembah aja. Worship aja. Worship itu bukan tentang yang apa kita bisa terima balik dari Tuhan. Tapi it's just how good He is. Tentang yang kebaikan Dia. Waktu kita menyembah Dia, kebaikan Dia, Dia akan yang kasih sesuatu lagi. Tapi itu bukan fokusnya. Pertanyaan aku untuk kalian semua. 1, apa Tuhan lakukan di dalam hidup Anda tahun ini?
Kesaksian apa yang Anda ada? Ingat itu. Aku challenge kalian semua. Catat itu. Kasih tanggal. Jadi Anda bisa lihat lagi apa yang Tuhan lakukan di dalam hidup Anda tahun ini. Catat itu. Karena banyak kali jujur kita lupa. Lupa yang apa Tuhan lakukan. Lihat semua cerita yang orang Israel. Keluar dari Mesir, mereka lupa semua yang Tuhan lakukan. Tapi catat apa Tuhan lakukan di dalam hidup Anda. Remember apa yang Tuhan lakukan. Itu, what is your testimony? Kesaksian Anda yang tahun ini apa? Dan kedua, Anda sudah menyembah Dia karena kebaikan Dia gak? Seperti yang Pastor sharing minggu lalu. We worship Him. Menyembah Dia karena Dia yang baik. I worship Him karena aku lihat yang hidup Sasha, tahun ini luar biasa. Yang Faithko, Aaron, luar biasa. Lihat Kak Steve juga, luar biasa. Kak Chris, Chef. Lihat sesuatu di dalam hidup Anda yang hanya karena Tuhan. Mari kita doa.